절대 변함없는 철벽 No 만날 땐 전화기만 보는데 바쁜 척하며 답장은 늦네 자꾸 왜 그런 척해 왜 그런 척 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang PK. Siang PK. Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan bimbingan konseling kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan nanti dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa, izinkan saya pimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, berikanlah kelancaran untuk konseling kelompok kami pada kali ini. Ya Allah, bantulah kami untuk menemukan alternatif dari masalah-masalah pribadi kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sebelum melakukan konseling kelompok, kita harus tahu apa sih sebenarnya konseling kelompok itu. Nah, konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan kelompok yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya juga ada tujuan dari konseling bimbingan kelompok ini, yaitu adalah di samping tujuannya untuk mengentaskan masalah, dia juga bisa mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain, seperti berani berbicara di depan umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Kemudian, adapun azaz-azaz yang akan kita gunakan pada bimbingan kelompok kali ini, yaitu pertama ada azaz keaktifan, yaitu di mana diharapkan setiap anggota kelompok aktif berpendapat maupun solusi dari apa yang dibahas. Yang kedua itu ada azaz keterbukaan, yang di mana diharapkan kita saling terbuka, dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk menemukan masalah yang kita bahas. Selanjutnya ada azaz kenorma aktifan, yaitu dalam bimbingan kelompok harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Selanjutnya juga ada azaz kerahasiaan, yang dimana ketika ada pembahasan yang harus kita rahasiakan, itu harus dirahasiakan, tidak boleh diumbar-umbar. Selanjutnya itu ada azaz kesukarelaan, yaitu dimana diharapkan kita semua bersukarela atau tidak ada merasa tertekan untuk menyampaikan masalah pribadi dan mengungkapkan segala faktanya. Selanjutnya masuklah kita ke game pengakraban, yang dimana game tersebut bernama lempar benda. Jadi karena berhubung kita bermain melalui Zoom, nanti kita harus mengetahui dulu teman di samping kita siapa, lalu kemudian kita memberikan benda yang kita miliki ke samping kanan, lalu yang dari samping kanan kita menerima. Begitu selanjutnya. Baiklah, gamenya akan dimulai dari Kak Rima. Di sini saya akan mengirim benda ke Siti. Saya akan mendapat benda ini dari Kak Karima dan akan saya kirimkan ke Dinda. Saya menerima benda ini dari Siti dan akan mengirimkan benda ini ke Hanifah. Saya akan mengirim benda ini kepada Ira. Saya akan mengirim benda ini kepada Cindy. Saya telah menerima benda dari Pira dan saya akan menyimpannya. Baiklah, setelah kita melakukan game, kita akan mengucapkan janji, yaitu teman-teman sekalian semuanya mengikuti saya.
Saya Adinda Putri Maharani Nasution. Saya Titi Caranya Mereka. Saya Pira Hesti. Saya Hanifah Rayana Fakira Purba. Saya Cindy Sianturi. Saya Karimatul Izadina. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima dan bersedia menyimpan, menyimpan, memelihara memelihara, dan merahasiakan semua Dan data dan merahasiakan Merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga. Dan keterangan dari anggota kelompok ataupun siapapun juga. dan dari anggota kelompok atau siapapun Yaitu data keterangan yang tidak boleh yaitu data keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. atau atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik. diketahui oleh orang. Baiklah, terima kasih teman-teman telah mengucapkan janji. Selanjutnya, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah siap melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? siap kita. Baiklah teman-teman, karena teman-teman semua sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini, silakan teman-teman untuk menyampaikan masalah apa sih yang sedang dialami saat ini. Boleh siapa duluan yang ingin menyampaikan masalah yang sedang dialami? Izin menjawab PK. Ya, silahkan Cindy. Masalah yang saya alami sekarang yaitu enggan untuk pulang ke kampung PK. Baik, terima kasih Cindy. Adakah lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Ya, silakan Siti. Menjawab PK, masalah saya yaitu susah dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih Siti. Ada lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Izin menjawab PK. Ya, silakan Kak Karima. Kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih Kak Karima. Ada lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Ingin menjawab PK. Izin Ya, menjawab silakan PK. Siti. Masalah yang saat ini saya alami itu susah bersosialisasi. Baik, terima kasih Pira. Ada lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Ya, silakan Hanifah. Izin PK, masalah yang ingin saya sampaikan yaitu tentang mood swing. Baik, terima kasih Hanifah. Baiklah, selanjutnya mari kita urutkan bersama permasalahan yang akan kita bahas pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kalau ada waktu, semua kita bahas hari ini. Kalau tidak ada, kita selesaikan waktu yang kita sepakati nanti. Baiklah, mungkin masalah siapa yang akan kita bahas pertama? Ya, silakan Cindy. Izin menjawab PK, masalah yang kita bahas pertama itu yaitu masalah saya yaitu enggan untuk pulang ke kampung. Baik, terima kasih Cindy atas pendapatnya. Bagaimana teman-teman yang lain?
Apakah setuju permasalahan Cindy akan dibahas pertama? Baiklah, kembali lagi permasalahan kedua yang akan kita bahas. Permasalahan siapa? Mungkin PK. Ya, silahkan Pira. eh, hmm, Masalah yang selanjutnya yang kita bahas itu masalah susah bersosialisasi PK. Baik, apakah teman-teman semua setuju untuk susah bersosialisasi akan menjadi topik kedua? Baiklah, permasalahan ketiga yang akan kita bahas. Adakah pendapat dari teman-teman semuanya? Izin berpendapat PK. Ya, silakan Siti. Masalah ketiga mungkin bisa masalah susah dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih Siti. Apakah teman-teman semua setuju pembahasan ketiga ialah susah dalam mengambil keputusan? Setuju PK. Baik, terima kasih. Selanjutnya, masalah keempat yang akan kita bahas ialah, Izin PK ingin berpendapat. ya silakan Kak Karima. Selanjutnya membahas tentang kurangnya percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih Kak Karima. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat Kak Karima? Setuju PK. Baik, terima kasih. Oke, kita akan menentukan topik yang kelima, yaitu ada yang ingin berpendapat? Izin PK. Ya, silakan Anifah. Masalah selanjutnya tentang mood swing. Baik, apakah teman-teman semua setuju tentang mood swing? Baik, terima kasih. Baiklah, kita akan menentukan permasalahan terakhir, yaitu mungkin teman-teman. Izin berpendapat PK. Ya, silakan Siti. Masalah berikutnya atau masalah terakhir itu besarnya rasa insecure. Baik, terima kasih Siti atas pendapatnya. Baiklah, saya akan membacakan kembali urutan permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama, masalah pertama yaitu enggan pulang ke kampung. Yang kedua, itu ada susah bersosialisasi. Yang ketiga, ada susah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, itu ada kurangnya percaya diri dalam berpendapat. Yang kelima, itu ada masalah mood swing. Yang keenam, itu ada masalah besarnya rasa insecure. Baiklah, untuk mendalami masalah, kita akan membahas masalah pertama yaitu enggan pulang ke kampung. Nah, saya akan memberi kesempatan kepada Cindy untuk menjelaskan masalah yang dialaminya. Baik, terima kasih PK. Jadi di sini saya akan menceritakan masalah yang saya alami, yaitu enggan untuk pulang ke kampung. Jadi seperti yang kita tahu, kan kita punya waktu-waktu libur seperti itu, seperti libur Lebaran kemarin, terus libur-libur sebelumnya juga ada. Tetapi saya lebih nyaman di kos seperti itu. Saya enggan untuk pulang ke kampung dikarenakan juga saya bakalan terlambat ini nanti pulangnya ke kos untuk memasuki perkuliahan selanjutnya juga seperti itu. Kemudian kemudian juga itu faktor apa ya? Faktor kenyamanan dalam diri saya itu lebih nyaman di kos seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Apakah Cindy? Baiklah, Cindy, terima kasih telah menceritakan masalahnya. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke faktor penyebab? Baiklah, masuklah kita menganalisis penyebabnya. Silakan teman-teman menanyakan faktor terjadinya permasalahan pada teman kita yaitu Cindy. Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Hanifah.
Izin PK, saya ingin bertanya kepada Cindy. Apakah Cindy memiliki masalah dengan anggota keluarga lain atau mungkin orang-orang terdekat di lingkungannya yang di kampung? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Silahkan kepada Cindy untuk menjawab pertanyaan dari Hanifah. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Hanifah. Jika permasalahan di dalam keluarga itu tidak ada, sebenarnya tidak ada. Tapi permasalahannya juga itu ada sih sebenarnya dari orang-orang di sekitar. Seperti misalnya saya itu tidak suka ditanya-tanya, kalian libur ya, seperti itu. Kok libur terus, seperti itu. Jadi tetangga-tetangga itu kan anaknya gitu kuliahnya jauh, jadi jarang pulang. Jadi mereka sering bertanya, kok kamu terus pulang, kok kamu terus pulang, seperti itu. Jadi saya nggak suka seperti itu ditanyai, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cindy yang telah menjawab faktor penyebab. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin menanyakan faktor terhadap Cindy. Sekali lagi teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanyakan lagi? Baiklah, mungkin sudah tidak ada. Selanjutnya, apakah teman-teman sekalian ada solusi? Baiklah, selanjutnya, apakah teman-teman ada solusi yang ingin disampaikan dari masalah yang dialami oleh Cindy? Silakan teman-teman menjelaskan dari faktor penyebab yang tadi menjadi alternatif solusi. Baik, silakan Kak Karima. Baik, izinkan saya menyampaikan solusi kepada Cindy. Solusi yang ingin saya sampaikan ialah tadi kan Cindy juga cerita kalau misalnya dia takut telat pulang, balik ke kampus gitu ke kos. Gimana kalau misalnya mau pulang kampung itu pesan dulu jauh-jauh hari tiket pulang pergi. Jadi kapan pergi ke kampungnya udah ada udah dijadwalkan gitu agar saat di kampung tuh nggak keteledoran gitu, karena kan kalau udah kita beli tiketnya pasti kan kayak kalau nggak kita pulang sekarang balik lagi ke kos sekarang pasti sayang gitu duitnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saran dari saya ialah solusi yang ingin saya sarankan ialah untuk saat kita di kampung fokuskan tujuan alasan pulangnya ke kampung, misal karena mau jalan-jalan sama orang tua kah, atau semakin dekat sama keluarga kah gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan itu selama bisa hindari, kalau nggak bisa nggak usah dibawa pusing gitu. Jadi kayak senyumin aja gitu, masuk kanan keluar kiri nggak usah didengerin gitu. Itu sih solusi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Karima. Selanjutnya kepada Cindy, bagaimana Cindy untuk membuat komitmennya? Apakah Cindy ada komitmen dari solusi yang telah disampaikan teman-teman sekalian? Baik, terima kasih PK. Di sini komitmen saya itu saya tidak akan mendengarkan perkataan atau julitan dari tetangga-tetangga lagi. Saya tidak akan mempedulikan orang lain. Di sini saya juga akan membuat jadwal pulang pergi seperti itu, balik ke kos dan pulang ke kampungnya. Jadi saya akan melaksanakannya pada nanti waktu libur semester. Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Baiklah, kita akan membahas masalah selanjutnya yaitu susah bersosialisasi. 절대 변함없는 철벽 no. Baiklah teman-teman, topik pertama sudah selesai. Kita lanjut ke topik kedua, yaitu tentang susah bersosialisasi. Kepada Pira Hesti, dipersilakan untuk menceritakan masalahnya.
Baik, terima kasih PK. Masalah yang saya alami saat ini adalah susah bersosialisasi. Seperti lingkungan baru, saya susah untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang baru saya kenal dan baru saya temui di saat itu. Jadi saya itu merasa terlalu minder dan tidak percaya diri. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pira yang telah menceritakan masalahnya. Baiklah kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Pira? Izin menjawab PK. Silakan. Saya ingin menanyakan kepada Pira, apakah Pira pernah mengalami kejadian sesuatu apa yang membuat Pira takut untuk bersosialisasi? Baiklah, kepada Pira dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Adinda. Izin menjawab. Jadi sebelumnya saya pernah ingin bersosialisasi, tapi karena orang yang saya kenal itu dia tuh kayak lebih dari saya gitu. Saya jadinya kayak minder, kayak nggak cocok bergaul dengan orang itu. Baiklah, apakah dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya terkait masalah Pira? Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Saya ingin bertanya kepada Pira, apakah Pira sudah pernah mencoba mendekati mereka tanpa dengan menyimpulkan dengan sendirinya? Terima kasih. Baik, kepada Pira dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Cindy. Baik, izin menjawab. Sebelumnya tidak pernah, karena saya cuman pengen orang yang nyapa saya duluan gitu. Jadi kalau saya tidak disapa, saya nggak menyapa balik. Dah. Baik, apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Pira? Jika tidak ada, kita akan memasuki. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan solusi terhadap masalahnya Pira? Silakan raise hand. Kepada Siti dipersilahkan. Terima kasih kepada kita dan saya ingin menjawab. Solusi yang mungkin bisa saya berikan kepada Pira adalah agar tidak takut bersosialisasi. Mungkin pertama kita bisa ngilangin dulu nih rasa takut kita untuk bersosialisasi. Kita mungkin bisa untuk menggunakan mindset atau mengubah pola pikir kita bahwa bersosialisasi itu bukan hal yang sulit. Nah, jadi dengan mengubah pola pikir kita itu mungkin kita bisa lebih nyaman dalam bersosialisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada kita. Terima kasih kepada Siti. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin menyampaikan solusi terkait masalah Pira? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin menyampaikan solusi terkait masalah Pira, kepada Pira dipersilakan untuk menyampaikan komitmennya atas solusi yang telah diberikan teman-teman dan mulai kapan akan dilakukan. Untuk komitmen saya ke depannya, saya akan lebih bersosialisasi lagi dengan lingkungan baru saya, baik di kuliah maupun teman-teman yang baru mengenal saya. Terus terima kasih untuk teman-teman untuk memberikan solusi kepada saya. Saya akan menerapkan solusi dari teman-teman di hari selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman atas pendapat dan solusinya. Selanjutnya kita akan memasuki permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai sulit mengambil keputusan. 절대 변함없는 철벽 no. Baik, topik kita selanjutnya yaitu sulit untuk mengambil keputusan. Baik, kepada Siti Syaharani dipersilahkan untuk menceritakan kembali masalahnya. Saya ingin jawab kita, masalah saya itu susah dalam mengambil keputusan. Nah, masalah saya ini terjadi karena saya susah nih untuk mengambil keputusan buat diri saya sendiri. Karena saya biasanya udah diarahin dari kecil oleh orang tua.
Jadi untuk hal-hal kecil aja saya kadang susah untuk ambil keputusan. Nah, terus saya juga takut jika keputusan saya itu nanti halnya beresiko gitu nanti. Jadi saya takut menghadapi resiko dari keputusan saya sendiri itu. Jadi saya lebih sering bertanya pada orang lain untuk mengambil keputusan diri saya sendiri. Sekian saya kembalikan kepada Tika. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Siti Syahrani tentang permasalahannya? Kepada Hanifah di depan. Dan PK, saya ingin bertanya, apakah Siti sedari kecil selalu diarahkan untuk mengambil keputusan tanpa pernah ditanya apa yang sebenarnya apa yang benar-benar dia inginkan di dalam hatinya? Sekian. Baik, kepada Siti dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih Tika. Saya ingin menjawab pertanyaan dari yang orang tua saya selalu bertanya bagaimana keputusan saya, namun saya sendiri juga takut. Tapi saya memang nggak punya keinginan, tidak punya hal yang harus. Biasanya yang orang tua saya itu sama seperti dengan saya gitu. Jadi nggak pernah yang bertenturan keinginannya. Jadi keputusan saya juga biasanya saya ragu-ragu nih ngambil keputusan saya. Nah orang tua saya berpikir ya udah nggak apa-apa ambil aja gitu. Jadi biasanya orang tua itu penentu keputusan saya gitu. Tapi kalau orang tua bilang enggak, saya juga nggak bakal ngelakuin hal itu. Kalau orang tua bilang yakin sama keputusan saya itu baik, dan orang tua bilang ya, saya biasanya bakal ngelakuin hal itu. Baik, terima kasih kepada Siti. Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Siti? Baik, kepada Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih PK. Saya ingin bertanya kepada Siti, apakah Siti pernah sudah berani mengambil keputusan tetapi keputusan itu salah? Sehingga Siti jadi tidak berani lagi mengambil keputusan. Terima kasih. Baik, kepada Siti silahkan dijawab. Terima kasih Tika, dan saya juga pertanyaan dari Tika. Mengenai pertanyaan Tika tadi, saya sebenarnya sudah pernah mengalami kesalahan besar di dalam mengambil keputusan. Namun di beberapa hal, seperti keputusan kecil itu biasanya saya salah gitu dalam keputusan kecil. Mungkin hal itu yang membuat saya takut mengenai mengambil keputusan besar kalau nggak ada orang lain yang mendukung saya di keputusan. Kayak misalnya, saya milih baju nih. Saya yakin nih baju ini cantik, tapi ternyata baju itu nggak cantik. Nah, dari keputusan kecil itu, saya jadi nggak berani mengambil keputusan saya sendiri kalau untuk hal-hal yang besar. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Siti. Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Siti? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, apakah teman-teman ada yang ingin menyampaikan solusinya kepada Siti atas permasalahan yang dihadapi oleh Siti? Kepada Kak Karimatul dipersilahkan. Izin berpendapat PK, saya ingin menyampaikan solusi kepada permasalahan Siti. Yang ingin saya sampaikan ialah memikirkan kelebihan dan kekurangan apa saja yang akan terjadi jika keputusan tersebut yang Siti ambil gitu. Mungkin dengan memikirkan itu penyesalan kedepannya akan berkurang dikarenakan Siti sudah memikirkan sebelumnya gitu, sudah tahu gitu bahwa konsekuensi dalam mengambil keputusan itu gitu. Jika keputusan itu darurat, mungkin keputusan itu perlu diambil ya mungkin harus cepat gitu kan, jadi nggak bisa berpikir begitu panjang. Tapi jika masih memiliki waktu, ada baiknya berpikir lebih hati-hati dan juga memikirkan kelebihan kekurangan agar kedepannya tidak sebegitu menyesalnya dalam mengambil keputusan itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Karimatul atas solusi yang telah diberikan. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan solusi atau sarannya kepada Siti? Kepada Hanifah Raihan dipersilahkan. Baik, terima kasih PK. Solusi dari saya yaitu seperti yang Kak Karima tadi bilang, untuk mengambil keputusan itu pasti kan kita memikirkan dampak positif dan negatifnya. Tetapi jangan sampai kita terlalu terlarut gitu sama dampak negatif yang akan terjadi sampai kita lupa untuk fokus terhadap tujuan kita gitu. Kayak misalnya kita udah tahu ini negatifnya, jadi kita mikirin aja untuk gimana yang hal negatif ini bisa diminimalisir. Karena terkadang karena kita terlalu terfokus sama hal yang negatif itu sampai kita lupa untuk melakukan yang terbaik atas keputusan kita itu. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan solusi atau sarannya? Baik, jika tidak ada, apakah Siti mempunyai komitmen yang akan dilakukan untuk kedepannya dan kapan komitmen tersebut mulai dilakukan? Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan solusi terhadap masalah saya. Nah, berdasarkan solusi dan ide-ide dari teman-teman tadi, saya berkomitmen untuk lebih berani lagi dalam mengambil keputusan, untuk lebih berpikir positif ke depannya dan juga berpikir untuk bagaimana meminimalisir hal negatif dari keputusan yang saya ambil. Dan saya akan melakukannya mulai hari ini setelah kegiatan konseling kelompok terakhir. Yang dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada kita. Baik, permasalahan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dari Kak Rima, yaitu kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. 절대 변함없는 철벽 No Baik, permasalahan selanjutnya yaitu adalah kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, yaitu permasalahannya akan diceritakan oleh Kak Karima. Baik, di sini saya akan menceritakan secara singkat permasalahan yang saya miliki. Saya itu sulit untuk memberikan pendapat dalam suatu kelompok atau dalam suatu musyawarah karena saya sangat tidak percaya diri gitu, kayak takut salah, takut nggak diterima dan lain-lain gitu. Terima kasih. Oke, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai faktor permasalahan kepada Kak Karima. Baik, silakan kepada Hanifah. Baik, terima kasih PK. Saya ingin bertanya kepada Kak Karima. Saya kan Kak Karima bilang takut menyampaikan pendapat karena takut pendapatnya itu ditolak gitu. Apakah sebelumnya sudah pernah mencoba untuk menyampaikan pendapat dan kan terkadang kita rasa takut itu karena pikiran kita sendiri. Apakah sudah pernah mencoba dan apakah penolakannya sebegitu berdampaknya atau apakah mereka menolaknya secara verbal atau hanya gestur saja? Terima kasih. Pada Kak Karima, silakan menjawab. Baik, terima kasih PK. Izin jawab. Saya sudah pasti saya pernah nyobanya. Sebab itu saya takut untuk memberikan pendapat lagi karena penolakan yang pernah saya dapat itu adalah penolakan secara sarkas gitu. Dan kalau penolakan secara verbal, itu tuh sering terjadi. Itu perasaan saya sering merasa bahwa pendapat saya sering ditolak karena mereka tidak berpendapat, tidak menyanggah pendapat saya
dan juga tidak menerima, tapi mereka juga tidak menganggap, saya merasa bahwa saya tidak dianggap gitu saat memberikan pendapat, uh, dan kalau misalnya pendapatnya ditolak secara kata-kata itu tuh uh, pernah, tapi lebih di bawah bilang, seperti dibilangin kayak misalnya, uh, uh, kalau misalnya kau tuh kayak gini, kau tuh nggak cocok gitu ngasih pendapat gitu, kau tuh kan, nah terus nanti dibawa tuh mau dari nilai akademis atau dari bagaimana uh, kayak status kita di saat kelompok itu gitu. Jadi kayak mereka hanya menerima menerima pendapat dari satu dua orang saja gitu. Dan kalau saya sebenarnya lebih senang jika ditolak itu diberikan gitu nasihat gitu, kayak misalnya pendapatnya nggak diterima karena kan gini-gini dijelaskan gitu kenapa pendapat, tapi karena yang sering saya dapat itu secara verbal atau mereka tuh nggak menotis gitu, tidak uh, memberikan kayak perhatian gitu kalau misalnya saya itu memberikan pendapat gitu. Jadinya seolah saya tuh pendapat saya nggak didengar, dan dari situ saya tidak percaya diri gitu, mungkin karena itu saya merasa kayak kecil gitu orangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Karima. Apakah ada lagi yang ingin bertanya mengenai faktor masalah pada Kak Karima? Tidak ada. Oh, dipersilakan kepada Cindy. Baik, terima kasih PK. Saya izin bertanya kepada Karima, apakah pendapat yang kakak berikan itu sesuai dengan topik yang dibahas pada musyawarah tertentu? Terima kasih. Pada Kak Karima, silahkan menjawab dari pertanyaan Cindy. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari sini. Kalau misalnya sesuai atau tidak dengan topik yang dibahas dalam musyawarah tersebut, saya merasa bahwa itu sesuai gitu. Tapi karena saya tidak pernah ditolak dan mau diberikan keterangan gitu, kenapa pendapat saya ditolak atau tidak diterima itu, jadi saya tidak tahu kalau di pendapat mereka itu sesuai atau tidak dengan yang mereka maksud, karena tidak ada keterangan dari mereka. Jadi saya karena juga takut salah, jadi saya tidak percaya diri lagi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Karima. Apakah ada lagi yang ingin bertanya mengenai faktor masalah ini? Tidak ada. Baik, kita lanjut kepada solusi permasalahan. Apakah ada yang ingin memberikan solusi? Baik, dipersilakan kepada Siti. Saya ingin menjawab Pak, menurut pendapat saya, solusi yang dapat bahwasanya kita nggak perlu nih memperhatikan pandangan orang lain terhadap hal yang ingin kita sampaikan, karena kan itu Kak, setiap orang memberikan pendapat masing. Nah, untuk menyampaikan pendapat itu mungkin kita bisa menggunakan pendapat yang benar-benar gitu, kayak saat mengumumkan pendapat kita itu kita nggak boleh nih kita harus gunakan sudut pandang yang netral, kayak nggak boleh untuk menyinggung orang lain gitu kan. Terus juga saat menyampaikan pendapat kita mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan gitu, jadi kita akan lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapat kita selagi itu hal yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan solusinya? Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah komitmen. Apakah Kak Karima mempunyai komitmen untuk kedepannya? Ke depannya saya akan berkomitmen agar menyampaikan pendapat dengan kata-kata yang lebih baik dan sopan, dan pendapat saya akan
berasal dari pandangan objektif, tidak secara subjektif dan memihak salah satu sisi. Dan juga saya tidak akan overthinking dan menghiraukan pandangan-pandangan negatif yang orang berikan atas pendapat saya jika tidak memiliki manfaat yang baik untuk saya. Saya akan memulai komitmen ini untuk kedepannya, yaitu dimulai besok. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Karima. Yaitu selanjutnya kita akan melanjutkan permasalahan selanjutnya, yaitu adalah mood swing. 절대 변함없는 철벽 No. Baiklah teman-teman sekalian, lalu kita akan memasuki masalah berikutnya, yaitu masalah mood swing dari Hanifah Raihan. Silahkan kepada Hanifah Raihan untuk menceritakan masalah yang dialami. Baik, terima kasih PK. Saya akan menceritakan secara singkat mengenai masalah saya. Jadi saya sering mengalami mood swing atau perubahan suasana hati gitu, yang menurut saya mengganggu aktivitas saya dan mungkin menyakiti orang-orang di sekitar saya. Dan terkadang saat perasaan saya sudah netral, saya merasa menyesal telah jutek, marah-marah ke orang-orang yang ada di sekitar saya. Sekian. Baik, terima kasih kepada Hanifah atas penjelasan masalah. Lalu berikutnya kita akan memasuki menganalisis penyebab masalah Hanifah Raihan. Silakan kepada teman-teman menanyakan faktor terjadinya permasalahan yang telah dialami oleh Hanifah. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaannya? Baiklah, kepada Kak Karima, saya persilakan untuk bertanya. Bertanya kepada Hanifah, kira-kira kapan terjadinya mood swing ini? Mulai terjadinya mood swing ini. Apakah ada faktor yang seperti disebabkan Hanifah itu tidak pandai gitu untuk menunjukkan emosi, sehingga pada saat masuk fase remaja mood swing itu terjadi karena dulu selalu nahan emosi, selalu nahan mood dari kecil gitu, selalu diatur dan tidak boleh, kayak misalnya dilarang nangis atau apa. Akhirnya saat remaja itu mood swing terjadi. Apa tuh gitu, dan kapan gitu mulainya mood swing ini terjadi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Karima atas pertanyaannya. Lalu berikutnya saya persilakan kepada Hanifah Raihan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Karima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Karima tuh. Sebenarnya saya kurang tahu pasti kapan mood swing ini saya sering alami gitu. Cuma setiap dulu kalau saya ingat-ingat, saya memang anak yang terkenal cengengnya dari kecil, gampang nangis. Tetapi orang-orang di sekitar saya menangis, mereka menyuruh saya untuk diam tanpa memberi saya waktu untuk meluapkan emosi saya. Dan itu belum beberapa tahun setelahnya saya rasa belum terlalu parah. Tetapi sewaktu saya tamat SMA, saya jadi kurang bisa untuk mengontrolnya. Dan mungkin itu dikarenakan juga pas SMA saya sering menahan emosi saya, dikarenakan saya mengikuti organisasi dan saya juga diberi tanggung jawab di situ. Jadi saya sering untuk memendam emosi saya agar saya dan organisasi yang saya sedang bertanggung jawabkan itu tetap baik-baik saja. Setelah dari situ saya jadi sulit gitu untuk mengontrol. Terima kasih kepada Hanifah Raihan atas jawabannya. Lalu apakah ada lagi teman-teman yang
bertanya kepada Hanifah Rehan mengenai masalahnya. Saya persilakan kepada Cindy untuk bertanya. Baik, terima kasih PK. Saya izin bertanya kepada Hanifah, apakah perubahan mood yang terjadi kepada Hanifah ini sering terjadi seperti itu dan termasuk ke dalam bipolar atau tidak? Terima kasih. Saya persilakan, terima kasih kepada Cindy Genturi atas pertanyaannya. Lalu berikutnya saya persilakan kepada Hanifah untuk pertanyaan dari. Baik, saya izin menjawab. Apakah ini sering terjadi? Mungkin dapat bisa dibilang sering. Hanya saja dulu saya mengiranya mungkin hanya faktor hormon kan, karena puber atau perempuan biasanya mau datang bulan pasti seperti itu. Tetapi setelah saya rasa lagi, bahkan saat saya sedang tidak dalam bulannya, saya tetap ada mood swing itu. Dan apakah itu bipolar atau bukan, saya rasa tidak, karena menurut yang saya tahu, bipolar itu perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Dia bisa menangis sampai kesegukan, ataupun dia bisa bahagia sampai mungkin berbelanja atau apa, yang emang sebenarnya ekstrim perubahannya, moodnya dari atas ke bawah itu sangat ekstrim. Tetapi kalau saya hanya perubahan mood yang tiba-tiba jutek sama orang, tiba-tiba diem, hanya seperti itu aja sih. Terima kasih kepada Hanifah atas jawabannya. Lalu apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Lalu berikutnya kita akan memasuki upaya atau solusi. Nah, silakan kepada teman-teman dan anggota kelompok sekalian, dari penjelasan faktor penyebab yang sudah dijelasin oleh Hanifah tadi, apa saja nih yang mungkin dapat dilakukannya? Atau alternatif apa dan solusi apa yang dapat kita berikan kepada Hanifah Rehan? Silakan kepada teman-teman yang ingin berpendapat. Baiklah, kepada Adinda, saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Saya ingin memberikan solusi kepada Hanifah yang mengalami mood swing. Mungkin ketika mengalami mood swing lebih bisa mengekspresikan diri ya. Mungkin kayak misalnya di kamar nih, memang lagi suasananya Hanifah itu memang lagi sedih banget gitu, bisa nangis karena kan lebih bisa mengekspresikan apa yang dirasakan gitu kan. Atau ketika sedang ngerasa nggak nyaman di suatu mungkin suatu suasana, mungkin ada ngerasa nggak nyaman, mungkin Hanifah bisa menceritakan rasa nggak nyaman itu kepada orang yang udah Hanifah percaya di antara orang yang ada di situ gitu. Jadi mungkin lebih bisa mengekspresikan apa yang dirasakan gitu. Jadi nggak sampai mendem yang akhirnya itu jadi sedih ataupun yang malah sebaliknya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dinda atas pendapatnya mengenai solusi kepada Hanifah. Lalu apakah ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat mengenai solusi atas masalah Hanifah tadi? Baiklah, kepada Kak Karima, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Jadi di sini saya ingin memberikan pendapat kepada Hanifah. Solusi yang ingin saya berikan ialah mungkin Hanifah bisa melakukan olahraga agar pikiran Hanifah itu teralihkan ke olahraga, dan sehingga karena pikiran itu teralihkan, mungkin mood Hanifah juga tidak terikut gitu, ikut berubah-ubah. Dan juga mungkin saya ialah saat bangun tidur, Hanifah itu menyempatkan dan pikiran Hanifah lebih rileks untuk depannya, untuk seharian ke depannya, agar tidak terjadinya untuk mengurangi mood swing yang Hanifah rasakan seharian itu gitu. Dan karena Hanifah Islam, mungkin juga Hanifah dapat saat bangun tidur, kalau tidak melakukan yoga atau meditasi, mungkin Hanifah dapat membaca Al-Quran agar sedikit menenangkan perasaan Hanifah. Terima kasih, itu pendapat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Karima atas. Lalu apakah ada
Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jika sepertinya tidak ada lagi, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpendapat. Nah, cukup banyak ini tadi alternatif pemecahan masalah atau solusi yang ditawarkan sama teman-teman dan anggota kelompok. Lalu berikutnya saya ingin bertanya kepada Hanifah, apa komitmen yang akan Hanifah lakukan dan juga alternatif mana nih yang akan Hanifah pilih dan mulai kapan Hanifah akan melakukan hal tersebut? Saya persilakan kepada Hanifah untuk menjawab. Izin PK, komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencoba untuk mencari kegiatan yang positif yang melibatkan banyak gerakan. Saya juga akan mencoba untuk lebih dapat mengekspresikan apa yang saya rasakan, mungkin dengan mencoba bercerita kepada orang yang saya percaya agar saya tidak banyak memendam dan apa yang ada di hati saya akan lebih plong seperti itu. Terima kasih PK. Terima kasih Pak atas kemudian. Lalu berikutnya kita akan memasuki pada masalah berikutnya yaitu besarnya rasa empati. 절대 변함없는 철벽 No Di sini saya akan memimpin permasalahan besarnya rasa insecure. Mungkin kepada Adinda dapat menceritakan permasalahan yang dimiliki. Kepada Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih PK. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang permasalahan yang saya alami, yaitu besarnya rasa insecure. Saya memiliki rasa insecure yang mungkin bisa dibilang berlebihan, apalagi terhadap lingkungan sekitar, mungkin lebih tepatnya di bagian fisik. Saya selalu merasa minder ataupun merasa malu ketika saya berada di lingkungan baru atau orang baru dengan saya insecure dengan fisik saya gitu kan. Jadi saya selalu takut untuk bertemu orang baru begitu, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Adinda. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk kepada faktor? Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ditanyakan kepada Adinda? Baiklah, kepada Siti dipersilahkan. Terima kasih kepada kita. Saya ingin bertanya kepada Adinda, apakah Adinda sering mendapat penilaian negatif nih dari orang lain? Sekian, saya kembalikan kepada kita. Baik, terima kasih kepada Siti. Adinda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Siti. Baik, terima kasih PK. Saya akan menjawab. Ya mungkin saya sering mendapatkan hal itu sehingga saya memiliki rasa insecure yang besar. Jadi takut hal itu terulang lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adinda. Kepada Pira dipersilahkan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Dinda, apakah Dinda pernah menjadi korban bullying gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pira. Kepada Dinda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Pira. Baik, terima kasih PK. Saya akan menjawab pertanyaan Pira. Sebenarnya enggak ya, cuman hampir belum gimana ya, belum terjadi tapi hampir, karena mungkin terlalu banyak cemoohan dari luar gitu, jadi yang membuat insecure-nya semakin besar begitu. Baik, terima kasih kepada Adinda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada faktor penyebab. Apakah ada yang ingin bertanya tentang faktor penyebab kepada Adinda?
Baiklah, kepada Cindy dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih PK. Saya izin bertanya kepada Adinda, eh, apakah Adinda pernah mengalami rendah diri dan eh, apakah Adinda pernah mengalami kegagalan seperti itu dalam berkomunikasi kepada orang lain? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cindy. Eh, kepada Andinda bisa menjawab pertanyaan dari sini. Baik, izin menjawab PK. Jadi saya pernah mengalami rendah diri, tapi enggak yang sampai gagal dalam bersosialisasi gitu. Tapi saya sendiri sering ngerasa rendah diri gitu. Baiklah, terima kasih kepada Adinda. Apakah ada yang ingin bertanya tentang faktor dan penyebab kepada Hanifa dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih kepada PK. Saya ingin bertanya kepada Dinda, apakah orang-orang di sekitar Dinda atau di lingkungan Dinda sering menyuruh Dinda untuk merubah fisik gitu, karena mereka mempunyai standar kecantikannya sendiri yang dimana itu yang bertolak belakang dengan apa yang Dinda punya, sehingga Dinda merasa dirinya kurang karena standar kecantikan di lingkungannya berbeda dengan fisik yang dia miliki. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hanifa. Kepada Adinda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Hanifa. Baik, terima kasih pada PK. Ya, saya sering mendapatkan itu kayak mungkin ya seperti yang bilang Nipa juga, standar mereka gimana dan bertolak belakang sama keadaan gitu kan. Jadi mendapatkan hal yang ingin dirubah dari omongan orang itu sangat sering. Baik, terima kasih kepada Adinda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kita akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu solusi. Apakah ada yang ingin menyampaikan solusi atau penyelesaian alternatif kepada Adinda? Baiklah, kepada Hanifa dipersilahkan. Terima kasih PK, izin menyampaikan solusi atas permasalahannya Dinda. Menurut saya, alangkah baiknya Dinda tidak terlalu memikirkan perkataan orang. Maksudnya tidak terlalu ini bukan semua perkataan orang Adinda tolak mentah-mentah. Hanya saja mungkin yang kemungkinan itu sangat susah lah untuk sesuatu yang memang sudah mutlak, mungkin kita nggak perlu ya memikirkannya karena ya udah itu pemberian Tuhan. Tapi apabila sesuatu yang orang lain bilang itu sebenarnya ada benernya, hanya saja cara penyampaiannya yang salah dari orang ini, mungkin Dinda bisa mengambil positifnya aja untuk lebih memperbaiki diri. Dan alangkah baiknya kita menerima diri tetapi tidak menutup mata atas sesuatu yang salah di diri kita. Jadi ya kita semua cantik ya menurut versi kita masing-masing, menurut standar kita masing-masing, dan apabila itu selama itu nggak mengganggu kita secara aktivitas, apa yang kita punya tidak mengganggu kita secara aktivitas, ya udah nggak usah dengeri kata orang gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hanifa telah menyampaikan pendapatnya. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat kembali mengenai solusi ataupun alternatif? Baiklah, kepada Siti dipersilahkan menyampaikan pendapat. Baiklah, terima kasih kepada kita dan saya ingin menjawab.
ide atau solusi yang mungkin bisa saya berikan itu sama seperti yang tadi. Yang pertama mungkin bisa berhenti menyalahkan diri sendiri, kayak ngelawan pikiran-pikiran negatif tentang diri kita. Bahwasanya kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Jadi hal yang terjadi sama diri kita ini bukan karena kesalahan, namun memang sebab inilah kita. Jadi kita mungkin bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Adinda mungkin bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Lalu Adinda mungkin juga bisa melakukan hal-hal yang Adinda senangi, kayak nggak perlu dengerin kata orang, apalagi hal itu merupakan hal yang Adinda senangi. Jadi mungkin Dinda bisa ngelakuin hal yang Adinda senangi. Terus mungkin kita bisa ngasih penghargaan untuk diri kita sendiri, kayak hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri, pujian-pujian untuk diri kita sendiri. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali kepada Pita. Baik, terima kasih kepada Siti. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai solusi dan alternatif ke depannya? Baiklah, selanjutnya kepada Adinda mungkin untuk menyampaikan komitmen ke depannya ataupun alternatif yang Adinda pilih, dan juga kapan tuh Adinda akan memulai komitmen tersebut. Baik, terima kasih PK. Saya akan mengambil alternatif dan mengambil kesimpulan bahwasanya saya tidak boleh terlalu mendengarkan perkataan orang lain, ataupun kalau didengarkan ambil yang positifnya, karena kita juga harus membuka mata, karena nggak semua yang dibilang orang itu selalu salah, dan juga harus lebih bisa menghargai diri sendiri. Dan saya akan melakukannya insya Allah mulai besok. Baiklah, terima kasih kepada Adinda. Baiklah, karena pembahasan permasalahan hari ini sudah selesai, ada baiknya kita bermain game dulu nih, game komitmen. Game ini dinamai tepuk semangat. Saya sebagai pemimpinnya setiap saya sebagai pemimpin menyebut angka ganjil, anggota kelompok itu akan mengatakan semangat, dan saya akan menyebutkan angka secara random. Jadi dengarkan hati-hati. Baiklah, mari kita mulai gamenya sekarang. 3. Semangat! 6. 5. Semangat! 8. 2. 1. Semangat! Baiklah, karena kita telah melakukan games, nah selanjutnya sepertinya nih konseling kita nih akan berakhir, mendekati waktu berakhir. Terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti konseling kelompok ini dengan semangat. Nah, selanjutnya ini apa nih kemajuan dari anggota kelompok setelah mengikuti konseling kelompok ini? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada Siti dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada Pita yang dijawab. Melalui konseling kemajuan yang saya miliki selama melakukan konseling kelompok ini, itu pertama, saya akhirnya mendapatkan penyelesaian dari masalah yang saya miliki. Saya juga akhirnya memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang ingin saya lakukan. Jika yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Siti. Apakah ada yang ingin menyampaikan kembali? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat? Baiklah, seperti tidak ada yang menyampaikan pendapatnya lagi. Selanjutnya, apa nih kesan dan pesan dari teman-teman anggota kelompok semua setelah mengikuti konseling kelompok ini? Apakah ada yang ingin memberikan kesan dan pesan yang dimilikinya?
Baik, kepada Adinda mungkin dapat menyampaikan pesan dan pesan. Baik, terima kasih PK. Pesan dari saya setelah melakukan bimbingan kelompok kali ini yaitu kita ketika mempunyai masalah harus lebih bisa mencari jalan keluar, jangan terlalu gegabah sehingga menghasilkan permasalahan yang sebelumnya kita bahas. Kesannya saya melalui bimbingan kelompok hari ini saya sangat senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Baik, terima kasih kepada Adinda yang sudah menyampaikan pesan dan pesannya. Apakah ada yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya? Apakah ada yang menyampaikan pesan dan pesannya juga? Baiklah, jika tidak ada yang menyampaikan pesan dan pesannya lagi, baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan pesan dan pesannya. Selanjutnya, apa nih kegiatan konseling kelompok ini akan kita adakan kembali? Apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Baiklah, kepada Cindy, mungkin bisa memberikan pendapatnya mengenai kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih PK, saya izin berpendapat. Menurut saya konseling kelompok yang akan kita lakukan itu selanjutnya besok pada jam 1 siang melalui Zoom meeting. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy. Apakah teman-teman semua setuju untuk mengadakan kembali kegiatan besok pada jam 1 menggunakan Zoom? Setuju PK. Baiklah, kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Kita akan melakukan kembali kegiatan konseling kelompok pada esok hari pukul 1 siang pada pukul 1 siang melalui Zoom. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Sebaiklah, selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang Islam saya akan memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini dengan baik. Ya Allah, semoga dengan pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini kami mendapatkan penyelesaian permasalahan yang kami miliki dan membantu meringankan masalah yang kami miliki, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya pertemuan hari ini, bukakanlah pintu hati kami untuk segera merealisasikan alternatif-alternatif yang diberikan atau yang kami dapatkan pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, semoga kami masih terus semangat dalam menyelesaikan dan mengejar mimpi-mimpi kami. Ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami dan sehatkanlah mereka agar mereka dapat melihat kami sukses dalam meraih mimpi kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih teman-teman semua untuk hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, ada baiknya teman-teman mengisi BMB 3 melalui link yang telah saya kirim di grup yang telah kita buat sebelumnya. Baiklah, jika teman-teman sudah mengisi BMB 3 melalui link yang saya kirim di grup, apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan BMB 3 yang ia miliki? Baik, kepada Adinda, saya persilakan untuk menyampaikan BMB 3 yang Adinda miliki. Baiklah, saya berpikir melalui konseling kelompok hari ini bahwasanya setiap masalah pasti ada solusinya, dan saya merasa saya harus lebih mencintai diri sendiri dan harus lebih berani berpendapat. Kemudian saya bersikap, saya akan mencari solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi.
Kemudian saya bertindak akan mencari teman untuk berbagi cerita agar membantu dapat mencari solusi. Selanjutnya saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan BMB 3 yang miliki. Karena kegiatan kita sudah berakhir, kegiatan konseling kelompok ini sudah berakhir, maka kita tutup kegiatan ini dengan alhamdulillah, dan terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi dalam kegiatan konseling kelompok ini. Sampai jumpa, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Yang PK.